Ya, Mitra Bisnis Indonesia sudah resmi masuk menjadi anggota BRICS meskipun menguntungkan lantaran bisa bekerja sama lebih erat dengan para anggotanya termasuk India dan Tiongkok, tapi dikhawatirkan masuknya Indonesia ke BRICS diartikan sebagai keberpihakan Indonesia kepada Tiongkok dan negara timur lainnya. Dan ini dikhawatirkan akan mengancam hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat maupun negara maju Eropa lainnya. Selain itu, Indonesia juga berpotensi dimasuki oleh lebih banyak produk-produk dari negara BRICS seperti Tiongkok dan juga India. Nah, apa komentar Anda mengenai masuknya Indonesia ke BRICS ini? Silakan 633 9160 WhatsApp call 0816924924. Kita tunggu komentar Anda, Mitra Bisnis. Ini topik yang menarik ya, jadi saya mau beropini. Oke. Menurut saya masuk ke Indonesia ke BRICS itu bagus ya, karena salah satu faktornya itu kita nggak terlalu mengandalkan devisa dolar. Iya. Karena selama ini kita udah dicurangin oleh sistem dolarnya Amerika, Mbak. Iya. Kenapa di sistem dicurangin? Dulu kan Amerika menerapkan sistem bahwa mencetak uang itu harus sesuai dengan cadangan devisa emas pada negara tersebut. Iya nggak, bener nggak? Nah, tapi lambat laun berlaku, mungkin karena dia dolar dipakai di seluruh dunia, akhirnya dia tidak menerapkan lagi sistem seperti itu. Nah, dia akhirnya mencetak uang terus tanpa sesuai dengan cadangan emas yang ada. Nah, itu kan berarti mencurangin sistem. Jadi menurut saya yang dibutuhkan itu kalau kita pakai cadangan devisa dolar, yang dibutuhkan yang negara Amerika tersebut. Jadi kalau negara kita masuk ke BRICS itu, kita memakai pembayarannya itu memakai mata uang masing-masing. Jadi dengan begitu kita tidak tergerus oleh devisa dan inflasi akibat kurs dolar. Gitu aja sih. Jadi menurut saya bagus lah. Karena saat ini yang kita butuhkan itu komoditasnya itu banyak dari Cina. Sedangkan Amerika banyak apa? Jualnya jual senjata. Jadi lebih bagus ya ke negara-negara BRICS, karena emang pedomannya itu memang murni perdagangan ya. Berdagang, bukan untuk politik atau maupun kepentingan-kepentingan lainnya gitu. Karena kalau misalkan kita berpihak pada Amerika, itu kita perdagangan atau apapun nanti ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti dengan Amerika. Ya, itu tidak fair menurut saya. Jadi gitu aja, terima kasih. Begini, semua tergantung kita, bangsa kita sendiri ya. Amerika, kita masuk BRICS itu bagus. Kita kan bukan memusuhi Barat atau Amerika, benar. Kembali lagi ke diri sendiri, benar. Kayak Tiongkok ya nggak, bangsa kata Xi Jinping, bangsa kita mau maju harus kita bangsa rakyat semua mendukung, menciptakan. Nggak mungkin orang lain bisa nolong kita, benar. Contoh sekarang Akong banyak teman, ya nggak, mau nolongin, tapi Akong nggak bisa, ya tetap nggak bisa maju kan deh. Itu kembali lagi ke diri kita sendiri, bangsa kita mau maju nggak, ya nggak, mau ngubah seperti teknologi, segala pertanian, macam-macam. Kok bangsa kita nggak mau ya, sampai kapan juga nggak bisa ya, Ben. Itulah komentar aku. Oke, ini latar belakang dari kelompok-kelompok yang bisa bergabung di BRICS juga salah satunya adalah mereka tidak suka ya dengan pemakaian mata uang Amerika, dolar, yang hanya seenak perutnya saja dia mencetak duit dengan tanpa memperhatikan cadangan devisa emasnya. Nah, itulah yang memicu kecemburuan dari negara-negara yang lain. Dan ketika ada konflik yang selalu dicetuskan oleh Amerika, mata uang Amerika itu selalu dijadikan sebagai alat untuk menekan negara-negara yang lain. Nah, contoh misalnya kalau kita ya hari ini kita mau transfer ya dolar dari bank, misalnya bank A di negara Indonesia ke tetangga sebelah saja, bank B, itu kita harus lewatin New York dan kita harus bayar fee $26. Itu fee, bayangin aja. Setiap kali transaksi harus dibayar fee US dollar ke Amerika, dan Amerika menerima itu setiap hari berapa juta dolar itu dari negara-negara yang lain dengan seenak perut mencetak US dollar.
Nah, itulah dia. Maka latar belakang dari terbentuknya BRICS itu adalah de-dolarisasi. Jadi tidak akan bergantung kepada mata uang dolar, dan mereka akan transaksi dengan mata uang masing-masing negara. Misalnya rupiah dengan yuan, rupiah dengan rubel, itu lebih fair gitu loh. Kenapa? Karena Amerika satu-satunya negara yang memproklaim bahwa dia bisa dan dia sanggup untuk mencetak dolar sebanyak mungkin dengan tanpa disertai oleh cadangan emas. Itu saja. Indonesia memang harus berdaulat. Benar, harus berdaulat. Kalau kita tidak berdaulat, kita selalu ditindas. Kalau Amerika memang dari dulu memperalat uangnya untuk menekan negara yang tidak sesuai keinginan dia, negara yang bertentangan dengan dia, selalu mempersulit itu. Wajib kita ikut BRICS. Kemana aja, organisasi mana aja, yang penting mempunyai menguntungkan tanpa tekanan. Kita selalu ditekan. Kayak model iPhone, ya, iPhone kan ditarik urut. Ini hanya tunggu Donald Trump kok. Nanti sudah duduk, Indonesia lu nggak mau kasih masuk iPhone. Nah, saya lihatlah negara kita berdaulat atau enggak, mengkerut enggak. Takut sanksi, monggo silakan jual. Nah, disitulah kita pegang kartu joker. Ya, di dunia ini kita pegang kartu joker. Dimanapun negara yang menguntungkan kita, di sana kita berkiblat. Kalau yang merugikan, ditendang aja siapapun dia. Kalau berdaulat dan kalau Prabowo berani. Iya, bergabung atau tidaknya Indonesia ke dalam BRICS itu tergantung pemerintah kita ya. Lagi pula kan itu sudah dipertimbangkan kemungkinan baik-baik, matang-matang oleh pemerintah kita, terutama di bidang ekonomi. Dan kita ini kan negara non-blok. Jadi negara yang tidak berpihak pada siapapun, baik itu Amerika bloknya dan Rusia bloknya. Jadi kita bebas sih mau bergabung dengan siapa saja. Cuma memang kita jangan terlalu dimanfaatkan oleh negara-negara di mana tempat kita bergabung di satu organisasi. Dengan kata lain, kita jangan hanya dimanfaatkan untuk agar barang dari mereka bisa masuk ke kita lebih banyak daripada barang kita masuk ke negara dan dijual ke negara mereka lebih banyak gitu ya. Kalah nanti dalam perdagangan. Dan apapun akibatnya itu nanti, ya kemungkinan ada konsekuensinya, ada efeknya, selama bagi Amerika dan kelompoknya, kelompok ekonomi Amerika dan kelompoknya, itu kemungkinan memang ada akibatnya di bidang itu. Cuman sejauh apa, sebesar apa kita tidak tahu, belum tahu pasti. Tapi yang jelas join ke dalam BRICS ini sudah dipertimbangkan matang-matang dan masak-masak atau dengan baik oleh pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Bapak Presiden dan jajaran menteri atau kabinetnya itu sudah mempertimbangkan masak-masak, terutama yang di bidang ekonomi ya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi negara kita yang positif daripada kita dimanfaatkan oleh mereka atau negatif manfaatnya gitu ya. Ya, inti dari pembentukan BRICS itu sebenarnya adalah untuk tujuan yang lebih menguntungkan bagi negara-negara anggota di dalam hal perdagangan. Kenapa? Karena bisa memakai mata uang lokal, mata uang masing-masing negara. Jadi selama ini Amerika dengan mencetak US dollar secara besar-besaran sampai seenaknya saja itu sudah mampu meraup begitu banyak keuntungan. Contoh, misalkan kita mau mentransfer $1.000 ya, itu $1.000 itu harus lewat New York, dan dikasih fee $26, fee ke Amerika, baru masuk ke bank sebelah kita misalnya. Nah, di bank lokal juga. Jadi intinya itu setiap hari berapa juta transaksi yang didapatkan oleh Amerika, fee doang dari transaksi dolar. Maka Amerika bisa memakai mata uangnya saja untuk menekan negara-negara yang tidak tunduk dalam tanda kutip
atau mengikuti arahan dan apa yang memang menjadi kemauan dia. Jadi ini prinsipnya itu kita harus dukung, ya, supaya misalkan trading antara Indonesia dengan Rusia bisa dengan rupiah dan rubel, ya. Jadi ini bukan masalah barang, ya, yang kita khawatirkan, tetapi justru kita mendapat banyak manfaat. Dan kita juga tidak terlalu bergantung kepada Amerika yang notabene selalu menekan melalui the Fed, ya, mengetatkan ataupun mengendorkan mata uangnya dengan menaikkan suku bunganya. Terima kasih. Saya dukung Pak Andi tadi ya. Itu tuh yang banyak tidak dimention orang ya, yang barusan itu ya. Itu benar ya. 1, 2, penjual senjata, oke? Jadi mereka suka kalau kita perang karena dia bisa jual senjata. Itu yang pasti. Jadi 2 ini, jadi sebenarnya apa sih ekspor daripada Amerika, yaitu 1 senjata dan 2 dolar. Dolar ini yang banyak tidak diketahui orang, oke? Lupa aku ngomongnya, untung Pak Andi ngomong. Nah, terus kalau sekarang pertanyaannya Bung Anto, apakah kita nanti nggak tambah dimusuhin? Pertanyaan saya, emang kita selama ini nggak dimusuhi? Ekspor kita yang dijegal dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan karena bergabung dengan BRICS saja dimusuhi. Pokoknya Amerika kalau minta apa, lu nggak bisa ngasih atau lu nggak mau ngasih, ya udah dimusuhin, nggak usah susah-susah. Jadi contoh Freeport. Saya mau nanya sama semua orang, Freeport, oke, gini, Cina itu produksi gold nomor 1. Tahun 2023 dan koleksi goldnya juga nomor 1. Pertanyaan saya, dan itu di pabriknya dikelola oleh negara. Pertanyaan saya, emasnya kita dikelola oleh siapa? Baru sekarang ini aja kan 51, sekian persen itu dikelola oleh Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa Jokowi dimaki-maki terus, dipisu-pisui terus dihina-hina dan dicaci maki semuanya, tidak pernah berterima kasih. Terus kita juga tidak pernah bertanya atau mencari tahu kenapa negara lain emas itu dikelola oleh negara, tapi kalau kita dikelola oleh Amerika. Siapa yang mengizinkan emas Indonesia dikelola oleh Amerika? Kenapa kita nggak pernah bertanya itu? 1. 2, sejak kita hilirisasi nikel dan lain-lainnya, kita kan dimusuhin terus. Nah, kita dimusuhi. Dan sekarang, Main ID itu sudah mengelola berapa hilirisasi? Banyak kan? Ada boksit, ada nikel, ada tembaga, kayak gitu. Itu semua sekarang sudah dikelola oleh Main ID dan dijadikan dijadikan dihilirisasi. Jadi boksit, batu bara, nikel, tembaga, termasuk Freeport itu juga di tangan kita dan dihilirisasi. Jadi artinya dihilirisasi, dikelola oleh kita sehingga ada tambah, maksudnya harganya itu lebih tinggi baru dijual. Jadi berarti kita itu ke arah industri. Nah, kenapa kita nggak pernah ngerti? Kenapa kita nggak pernah ngerti kalau kita itu sebenarnya Main ID itu sudah menghilirisasi boksit, batu bara, nikel, tembaga dan lain-lainnya, dan kita bakalnya ekspor, ya kan? Tapi mencaci maki doang. Terus there are no freelance, artinya walaupun kita bergabung dengan Amerika, baik dengan Amerika, jilat Amerika,
ataupun jilat China, there are no free lunch. Jadi kita harus pandai-pandai sendiri. Semua orang kalau yang nasionalismenya tinggi pasti memikirkan kepentingan negaranya sendiri kan. Nah, kecuali Bung Anto terima suap. Baru mikirin kepentingan negara lain. Misalnya kalau negosiasi, ya kan, mengalahkan Indonesia, negosiasi dengan China, memenangkan China misalnya seperti itu, atau memberikan China supaya untung lebih banyak misalnya kayak gitu. Tapi sepanjang tidak, memang kita itu bisa tidak bekerja sama dengan siapapun. Jadi sebenarnya kita itu harus cerdas-cerdas zaman sekarang. Dan di zaman sekarang itu industrinya adalah industri dengan kreasi, bukan dengan zaman dahulu seperti Jepang. Jepang sekarang udah dituliskan kenapa Panasonic, Toshiba, Nasional, Siap itu jadi bankrupt semuanya. Itu di Jepang itu udah nangis semua loh. Nah, kita aja yang nggak tahu, kita aja yang masih ado itu semuanya kan. Kenapa? Karena budaya senioritas dan budaya kalau yang lama itu harus dihormati. Kreasi itu harus dirapatin 1000 kali rapat. Jadi kalau negara lain sudah mengkreasi keluar idenya, keluar produknya, dia baru selesai berdebatnya. Lah, hal ini kan Pak Jokowi juga selalu mengatakan kita harus kerja cepat, kerja cerdas, kerja kreatif dan sebagainya. Kan itu yang harus diiniin. Lah, pertanyaan saya balik lagi, Bung Anto tadi saya dengarnya Bung Beni ya, Bung Anto saya nggak dengar waktu mandi. Ada membaca fashion satu, namanya fashion apa saya lupa, pabrik garment itu untung 4 tahun berturut-turut untung. Itu yang selalu saya sebut. Kenapa zamannya fast fashion, di negara kita banyak industri tekstil tapi tidak melakukan fast fashion, inovasi fast fashion. Sementara yang Bung Anto tadi baca, Bung Beni yang saya tadi dengar ya jam 5, itu membaca, itu adalah produksi fast fashion yang selalu saya katakan. Dan buktinya fast fashion itu 4 tahun berturut-turut untung terus kan. Kenapa di tempat kita bangkrut? Fast retailing ya? Apa? Fast retailing. Bukan. Oh. Namanya bukan fast, bukan fast, pakai fast tadi itu. Brand fashion global Uniqlo? Iya. Ya, oke. Nah, itu kenapa bisa untung? Lalu kenapa kita bisa buntung? Termasuk juga pabrik sepatu kita. Hari ini kan ada beritanya juga keluar. Yang untuk ekspor itu juga mau PHK karyawan dan juga mau tutup. Lah, hal seperti ini pertanyaan saya, kenapa? Terus ditambah lagi, misalnya Apple ya. Apple itu sebenarnya PHP kita. Kenapa saya ngomong Apple PHP kita? Apple itu kan udah apply untuk diklat kan, udah ngomong untuk apply diklat, maksudnya buka studi akademi, tentang diklat ya. Itu ya, akademi itu ya. Ternyata 7 tahun tidak terrealisasi, hanya janji doang. Itu ternyata 7 tahun nggak terrealisasi, tinggal janji doang. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok mereka seperti itu? Dan Nvidia yang lalu kan udah survei ke sini, tapi kenapa kok nggak kena kita? Kok kena Vietnam? Kenapa? Sebenarnya kita introspeksi dong. Sudah nomor 1 uncertainty, artinya tidak ada kepastian dalam hukum. Nah, tidak ada kepastian dalam hukum itu sama dengan yang barusan ini. PPN 12%, oke? PPN 12% dinaikkan 12%. Padahal pembahasan PPN 12% itu sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR bertahun-tahun. Jadi sejak tahun 2021 baru dilaksanakan 2025. Tapi yang memprotes adalah partai itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah ini namanya kita bisa dipercaya, hukum kita bisa dibenarkan, hukum kita bisa, sekarang gini, investasi itu
ROE-nya kan jangka panjang, bukan cuman 1 tahun, 5 tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun, terutama yang gede investasinya. Lah, kalau sekarang rule yang sudah dibuat bertahun-tahun lamanya aja kita bisa di-cheating dengan cuman sekedar diprotes gitu aja terus runtuh, apakah ini negara? Makasih. Saya sangat setuju, karena apa? Karena dengan masuknya Indonesia, ini udah jadi anggota tetap loh, anggota penuh loh ini. Iya, betul. Mungkin menjadi BRICS ya. Indonesia kan ini di belakang akan nempel ini BRICS barangkali. BRICS ya bisa jadi. Kenapa? Karena beberapa negara ini udah mengambil porsi hampir separuh dari jumlah penduduk di dunia. Itu udah hampir 50%. Iya. India aja udah berapa? Udah hampir 3 miliar. Tambah Indonesia, tambah lagi Brasil juga ada 100 juta lebih, Rusia juga 100 juta lebih kan. Cuma mungkin hanya Afrika Selatan kalau nggak salah sekitar 60 juta atau berapa lah. Ini luar biasa. Artinya Indonesia punya kesempatan untuk melakukan pemasaran atau kesempatan untuk menikmati berbagai keuntungan sebagai anggota terhadap market yang begitu besar. Tetapi tentu Indonesia akan dimanfaatin juga kalau Indonesia nggak pinter-pinter memposisikan produk-produknya yang bisa ekspor ke sana. Betul. Artinya Indonesia harus bisa memilah produk apa yang cocok untuk beberapa negara yang ini. Nah, terlepas dari itu, Indonesia juga harus bersiap. Beberapa negara lain, antara lain seperti Amerika dan teman-temannya, kalau mereka mengenakan tarif terhadap BRICS, Indonesia juga akan siap. Harus siap untuk menghadapinya. Tetapi setiap ada kesempatan, selalu ada tantangan. Saya pikir ini bukan di zaman Prabowo ya. Kalau saya tidak salah ini udah dari zaman Jokowi. Betul. Untuk mengajukan masuk ke anggota penuh ya. Betul, anggota penuh. Nah, terrealisasinya sekarang karena terakhir beritanya kan udah oke sebenarnya, cuma setelah penggantian presiden baru di-announce secara formal ya. Secara ini. Nah, inilah saatnya sekarang. Jadi kita harus paham ini tidak berhubungan dengan politik luar negeri Indonesia. Ini hanya semata-mata berhubungan dengan perekonomian perdagangan. Karena di BRICS ini negara-negaranya adalah negara-negara berkembang. Tetapi ada negara berkembang yang udah mendekati maju dari pendapatan per kapita mereka udah besar sekali, seperti Cina kan udah Cina kalau nggak salah udah di atas 10.000. Udah di atas 10.000 USD-nya. Hanya Indonesia aja punya kesempatan. Indonesia kalau nggak salah sekarang posisinya ada di 4.000-an ya. Dan target kita kan pertumbuhan menuju 8% itu mencapai 10.000 lebih. Yang akan dikategorikan sebagai negara middle up. Ini adalah satu goal yang cukup besar memasuki Indonesia emas ya tahun 2024. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik. Tentu juga nanti ada ya semacam perlawanan atau apapun negara lainnya. Saya pikir itu normal lah. Tetapi kita dukung pemerintah, dan jangan lupa ini yang internasional. Nah, yang di dalam negeri untuk masalah hukum yang berhubungan dengan korupsi dan disiplin dan penegakan hukum lain-lainnya itu jangan lupa bro. Terus kita gaung. Harus. Mudah-mudahan ketua KPK yang baru bisa melakukan sinergi yang baik dengan kepolisian dan jaksa. Tinggal nanti lembaga yudikatifnya bagaimana memperbaiki diri supaya korupsi di Indonesia bisa semakin ditekan. Itu kalau masalah BRICS itu kan dulu dari siapkan karpet kuning atau karpet biru oleh Jokowi ke Prabowo.
Jadi bukan karpet merah nih, jangan salah nih. Iya. Karpetnya kuning atau biru. Jadi ya tinggal pintu udah dibuka, tinggal masuk gitu. Nah, menurut saya karena itu kalau nggak melanggar undang-undang ya boleh-boleh aja dong. Apalagi kita di negara non-blok. Iya. Ikut BRIC boleh, ikut APEC boleh, ikut OKI boleh, ikut ASEAN boleh. Ya, ikut kiri boleh, kanan boleh. Yang penting kalau belok kiri jangan ngasih sen kanan. Kalau belok kanan jangan ngasih sen kiri. Gitu Bang Ber. Kalau masalah BRICS ini, ya nggak? Ada pro, ada kontra, ya nggak? Bebas lah, ya nggak? Intinya yang pro ya silakan pro, kalau kontra nggak usah katain orang primitif, ya nggak bro? Ya, kalau lo kontra, lo sebutin kenapa kontranya, ya nggak? Kan nunjukin kita ini businessman opinion, sekolah kita tinggi kayak gue di lantai 8 tinggi bro, kalau lo di basement. Jangan serius-serius bro. Siap. Kita ke BRICS, terus Amerika, ya kayak gini lah. Kita punya tetangga. Dia jual barang mahal ke kita. Ada tetangga lain jual barangnya murah. Iya. Nah, yang sono jual apel cuek tuh, ya nggak? $2.000. Sini gue dapet Huawei 10 juta. Speknya sama. Nah, tinggal lu pilih aja, ya nggak? Lu maunya yang mana, ya nggak? Betul. Nah, kita harus bisa belajar kayak di lingkungan lah. Di lingkungan kalau kita bergaul, isinya tuh Cina, India, ya nggak? Kita bisa belajar. Ada transfer, ya nggak? Dapat knowledge, dapat ilmu. Kita bebenah diri supaya lebih baik, ya nggak? Setuju. Nah, selama ini kalau kita gaulnya sama Amerika, yang ada beli iPhone kagak bisa, itu 10 juta naik mulu, ya nggak? Nah, ketahuan kita mainnya Xiaomi doang, ya nggak? Sama Huawei, ya speknya sama Apple cuek. Betul. Ya udahlah, iyalah gue pakainya Xiaomi sama Huawei aja, ya nggak bro? Ya udah. Nah, gini Pak ya, setahu saya baik itu kan nggak ada yang paling kuasa ya. Rusia, India, China juga nggak so jago-jago banget ya. Kalau kayak NATO atau Uni Eropa kan semuanya tuh mesti ikutin apa maunya US ya. Betul. Kalau kayak apa tuh China dan India itu kan buktinya India menolak apa tuh mobil listrik China waktu itu ya, sama TikTok. Tapi nggak masalah kedua negara itu ya. Malah yang masuk ke India tuh Tesla itu kan US ya. Sama segala elektronik apa handphone dari China juga waktu itu ditolak ya kalau nggak salah. Ya karena saingan sama Apple ya. Itu buktinya nggak masalah. Jadi sebenarnya Indonesia, kalau menurut saya sih makin banyak teman makin bagus Pak ya. Setuju. Jadi kalau saya setuju sih nggak apa-apa Indonesia masuk BRIC ya. Nggak ada paksaan kok di dalam anggota BRIC itu. Mesti beli dari China apa India, nggak ada paksaan gitu Pak ya. Mereka itu kan kalau namanya organisasi ekonomi juga nggak terlalu mesti ikutin siapa-siapa gitu ya. Kayaknya masing-masing independen ya. Kalau mereka perlu beli dari India atau China ya silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi itu menurut saya sih ketakutan yang luar biasa Pak ya. Kalau misalnya masuk BRIC mesti beli atau import barang dari China India tuh menurut saya sih nggak masuk akal gitu Pak ya. Karena di antara negara-negara BRIC itu juga nggak ada harus paksa beli ini dari mana gitu, nggak mesti gitu yang saya tahu gitu Pak. Itu aja sih Pak. Saya minta tolong ini Pak John dikasih kesempatan karena Pak John yang ahli nih, karena beliau kan suka ini berendam sehat ya. Jadi baca dia tahu nih soal Brasil, Rusia, gini-gini dia ngerti nih asosiasi BRICS ini nih. Jadi mungkin harus ditanya ke Pak John yang lebih ahli soal begini ya. Kalau gitu kita panggil nih Pak John. Di mana nih Pak John sekarang? Tolong boleh masukkan mengenai pengalaman dia di asosiasi BRIC di dalam dunia perendaman itu. Ahli dia. Saya belum pernah lihat yang India sih, tapi ya coba kalau tanya Pak John lah, dia lebih ahli lah. Oke, thank you. Nah, yang terus tentang BRIC ya, saya rasa sih paling dikatain PKI sama orang Amerik gitu doang. Iya. Amat lah, jangan pusing. Yang penting ya cuan terus lah. Oke, saya pikir keputusan ini sih oke ya Bu ya.
Kita kan sebagai negara berdaulat, kita kan tidak ditekan oleh siapa-siapa gitu ya. Dan pastinya pemerintah juga dalam hal ini Presiden sudah memikirkan matang-matang keputusan ini gitu. Jadi memang selama ini tuh kalau saya perhatikan ya, maaf aja, bangsa kita ini tuh mungkin gara-gara dulu dijajah oleh bangsa Belanda gitu ya. Jadi saya melihatnya tuh negara ini tuh, bangsa ini tuh minder sama orang bule tuh ya. Minder sama bule. Terus kalau dengan Arab tuh harus hormat sekali gitu. Tapi kalau dengan asing tuh anti sekali gitu Bu. Jadi sebaiknya memang kita sudah membuka wawasan yang luas lah. Dunia sudah berkembang semua. Kita sudah tahu, kita sudah lihat bagaimana Arab pun membuka diri ya terhadap perkembangan dunia gitu. Dan kita pun lihat sekarang ini Amerika perkembangannya makin menurun. Bahkan Elon Musk aja bilang Amerika tuh akan bangkrut. Kita lihat China perkembangannya sudah begitu pesat dalam hal teknologi, dalam hal segala hal gitu. Jadi ya sudah, kita buka wawasan kita pikirkan kemajuan untuk bangsa, negara, dan rakyat kita. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, kita sebenarnya berharap presiden kita yang sekarang tuh berani banget ya. Jadi jangan mau gitu loh nunduk ke kiri ke kanan. Kita mau ikut yang mana kita ikut. Pasti presiden punya pertimbangan yang baik dong, yang lebih menguntungkan gitu loh. Tapi jangan kayak dulu sebenarnya Mbak ya, dari zaman dulu itu kalau saya mau kasih tahu udah lama deh, 70, 80. Awal-awal itu memang negara kita itu pejabat-pejabat itu gimana ya, kayak dibeli atau apa gitu sama pihak sono ya, barat-barat gitu ya. Kebijakan-kebijakan itu nggak menguntungkan kita gitu loh, kayak masalah minyak segala macem, tambang apa itu enggak, itu dibikin seolah-olah kita juga nggak maju-maju. Anda bayangkan mau bikin bensin sendiri aja nggak bisa, itu harusnya mah bisa dari kapan-kapan. Cuman masalahnya sengaja dibuat nggak bisa. Ini yang paling jelek nih, paling jelek banget. Kayak misalnya kayak ada pesawat jatuh, mesti buka kotak hitamnya juga di sana, nggak bisa di negara kita. Nggak kita aja sih, di Korea juga nggak bisa. Mereka mesti bawa ke Amerika atau apa. Itu kan lucu, padahal teknologi itu tuh bisa. Nah jadi kita mesti punya pejabat yang benar-benar berani berdaulat gitu loh. Jangan yang ya you naik, saya dukung you, tapi you gini ya, bensin you jangan bikin, solar you jangan bikin, apa-apa you import aja dari kita. Nah gitu, kapan kita mau maju Mbak? Kasihan bangsa kita. Kita bayar pajak, kita nggak maju karena mereka tuh diatur supaya kita jangan pintar. Ini masalahnya. Yang paling baik tuh kita diatur, mereka diatur supaya bikin kita jangan pintar Mbak. Makanya sekarang kan pada takut juga kalau terlalu terbuka internet. Itu masalah bangsa kita sih. Nah kalau si Bar-Bar ini agak susah tuh nyusup di negara Tiongkok, Jepang ya, yang memang mereka punya filosofi sendiri gitu loh. Nah kita nih nanggung. Ya gitu aja sih, saya harap sih ya ini semoga membawa keuntungan buat bangsa kita gitu loh. Kita jangan mau lagi ini. Oh ya yang tadi Bapak tadi juga benar tuh ya, yang orang sini tuh apalagi kalau di Bali saya lihat ya, kalau lihat orang Eropa, orang bule itu manut. Saya ada satu pengalaman, saya cerita dikit ya. Jadi ada bule-bule itu yang berbuat sesuatu nggak ditegor, kita orang lokal ditegor. Nah itu saya marah-marah. Saya bilang waktu COVID yang datang tuh kita orang lokal, nggak ada orang asing gitu loh. Saya bukan anti asing, saya juga Western education gitu. Cuman kita tuh jadi bangsa jangan begitu banget gitu loh. Samain aja, you lihat orang lokal, you lihat orang bule, sama-sama aja lah. Jangan you bilang bule itu kayak aduh dihormatin banget, buset. Saya terus terang ya, saya pernah sekolah di negara barat. Saya kalau bisa tonjok bule, saya pengen tonjok bule gitu. Makasih. Zaman Soekarno itu bilang non-blok. Ya, kita nggak mihak Rusia, ya Pakta Warsawa nggak mihak Amerika, NATO, ya sibuk kita nyalain Mbak Sana bikin sendiri, ya. Coba perhatikan jatuhnya Soekarno itu karena apa? Apakah karena blok barat, blok timur? Jadi kita berulang lagi seperti waktu zaman Belanda. Mental, moral kita itu yang jadi masalah. Kita selalu cari-cari orang lain, ini itu. Padahal moral kita sendiri. Zaman Soeharto,
bukan orang asing. Korupsinya ngeri kita. Zaman sekarang juga begitu. Mau masuk BRICS, mau nggak BRICS, mau Amerika, Eropa, mau IGGI, apa. Itu kita kambing hitamkan, gak ada gunanya. Moral kita sendiri. Pejabat kita bejat semua. Kita nggak perlu cari orang lain. Kita sama kita ini udah saling membunuh kok. Kalau namanya koruptor itu sebenarnya membunuh saudara sendiri. Ini bukan karena luar negeri. Coba tuh sekarang Vietnam, pertumbuhannya sudah tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Orang sibuk mengevaluasi kenapa Vietnam ini, kenapa ini. Ya di sana nggak ada korupsi. Mereka perbaiki dulu moral mereka. Kita sibuk cari sana gitu loh. Korupsinya ratusan triliun. Biasa-biasa aja, kita nggak ada yang hukum mati. Nggak ada yang berat, nggak ada. Terus kita cari, penyebabnya orang luar negeri ini. Bejatnya kita itu, aduh, minta ampun. Artinya saya yakin ya, mau blok barat, mau blok timur, nggak pernah berpikir menghancurkan kita. Karena mereka melihat kita sendiri yang menghancurkan kita. Jadi moral kita ini, kita kan paling jago kan ngomong moral agama kan, sorga, apa segala macam. Tapi terpuruk dari Vietnam. Jauh. Padahal Vietnam baru berapa lama dia. Jadi kita digiring ke hal-hal yang halusinasi, yang nggak membumi, yang nggak pada realistisnya kita itu nggak bisa kita terima bahwa kita ini semuanya moralnya saling memakan, hukum dimainkan. Di kita aja, kita sendiri aja. Saya kira itu aja. Ini kalau pendapat kita sih nggak ada masalah ya kan kita juga ikut BRICS. Satu lagi Indonesia kan lagi mau ikut OECD itu ya, negara-negara perkumpulan negara maju, kita juga ikut. Yang penting kata-kata kita itu kalau pidato itu gak usah nyinggung perasaan orang barat, juga gak nyinggung perasaan orang timur. Karena apa? Di dalam negeri kita masih banyak perbaikan. Tentara kita gajinya masih kecil, ya kan? Tentara kita mestinya kan gajinya dinaikin lah, jangan 7 juta sama tunjangan temannya 10 juta. Tentara kita jadi tentara yang profesional, yang kuat, jadi nggak cari bajingan, ya kan? Kata apa? Kayak gajinya layak. Birokrasi kita juga harus diperbaiki, jangan cari masalah dengan pengusaha. Gitu ya kan, masalah kita dididik biar apa, biar lincah, biar tangannya terampil. Pendidikannya jangan hafalan semua lah, mungkin sebagian ada yang hafalan, sebagian ada yang bina skill begitu. Biar apa, biar nanti masa kita itu mentalnya berubah dari mental pencari kerja berubah jadi mental pengusaha gitu. Ya lebih baik negara kita dibangun dulu lah, nggak usah bela-belain Palestina ini itu, nggak usah. Kita ya penting ya kita nyontek Jepang lah, Jepang kan begitu, dia pokok-pokok ya diem kan gitu. Namanya kita kan pengen menang, kita ngalah tapi untuk menang. Makasih. Kalau Indonesia masuk BRICS itu bagus sekali ya, karena kita bagian negara berkembang selatan. Sebab kalau negara barat bukan masalah singgung atau tidak, negara barat itu hanya mencari keuntungan untuk negaranya sendiri, mendiktekan kemauannya, ya kan? Karena Indonesia walaupun kita negara non-blok, kita tidak berdaulat kok. Iya. Tidak berdaulat. Karena satu, hukum di Indonesia sendiri itu acak-adut. Iya. Kata presiden mau kerja sampai Antartika, yang di depan mata dia nggak suruh periksa Erlangga itu, CPO, Bobi Nasution, Malut, nikel yang 5 juta ton keluar ke Cina, sampai Cina yang bongkar baru kita ketahuan. Itu kerjaan siapa? Ya toh? Iya. Julhas, Aryo Tejo, yang menteri olahraga dulu, BTS 21 miliar, yang di depan matanya dikejar. Kalau ngomong ke Amerika kita mau nantang dia, enggak lah, matilah kita. Ya kan, nggak mati juga setengah mati. Jadi kita itu kartu joker loh. Kita bisa mainkan untuk Cina, untuk Amerika, untuk Rusia. Kita penyeimbang kok. Sebenarnya kartu kita kartu joker. Cuman
Yang celakanya pejabat kita itu banyak oknum-oknum korup. Dan tidak ada hukuman perampasan aset. Karena yang buat undang-undang untuk merampas aset ibaratnya garong, buat undang-undang untuk garong ya dilindungi. Karena yang garong yang buat undang-undang. Tapi kalau untuk negara-negara kita bergabung sama BRICS, komunitas apa aja kita gabung, Pak. Yang penting kita ini menguntungkan saya ikut. Kalau bilang Indonesia berdaulat, ya kan nggak takut Amerika. Ada yang ngomong kan tadi pagi saya dengar, ya kan nggak takut Amerika, nggak berani tuh beli minyaknya Rusia. Dulu pernah debat kok di Pas FM, saya bilang kenapa nggak beli minyak Rusia? Katanya nggak ada storage. Saya bilang tuh swasta punya banyak storage. Bilang takut aja. Kita mau beli su 34 aja nggak jadi kan? Alasannya ini barter aja nggak jadi. Ini Amerika punya jadi karena takut kita sama Amerika. Itu fakta. Kalau mengenai hukum, Bu, selama tidak dibenerin, mau diapain pun tidak bisa. Karena hukum lah itu yang menentukan kita maju dan mundur. Hukum. Koruptor teman dibiarin. Airlangga bisa turun dari Golkar, kenapa? Karena kesandra CPO. Makanya dengan sakit hati dia menurun, Bapak Alun sampai mundur dari semua partai, nggak mau lagi, kotor dan licik, ya kan? Itulah. Kalau Om Bob itu juga konyol katanya. OCCRP itu konyol. Jokowi saya akuin banyak jasanya, tapi dia juga banyak menghancurkan demokrasi. MK itu siapa yang buat sampai Gibran jadi wakil presiden? Kualifikasinya apa? Gimana bisa gabung kalau ke negara BRICS kalau Gibran yang atur? Nggak bisa lah, nggak punya qualified kok dia. Acak-acak kan dia kan. Bobi Nasution punya kasus semua dikendalikan sama Jokowi. Saya bisa intip katanya, Bin bisa kasih saya kabar, saya tinggal bisik-bisik ke kejaksaan. Itu Jokowi yang ngaku kok. Jadi bilangin sama Om Bob, boleh bela, ya boleh muji, tapi jangan memuja. Boleh bela, tapi jangan menjilat. Ya, tidak semua orang ada kesempurnaan. Ada yang salah, kita tunjukkan salah lah. Jangan pakai buzzer untuk bela Jokowi. Saya menyesal pilih dia 2 periode karena mantu anaknya itu. Ya, terima kasih. Saya senang sekali Indonesia gabung dengan BRICS. Jangan khawatir. Amerika itu memang sudah mulai tidak suka dengan Indonesia, terutama Jokowi Indonesia. Itu dia sangat tidak suka. Salah satu yang kelihatan kemarin itu dia OCCRP. Itu kan anjing penggigit dari kapitalis barat, dari Soros. Dia kalau dilihat di list Google, yang diserang itu adalah orang-orang yang anti barat. Misalnya 2014, Putin, musuh nomor 1 barat, adalah finalis nomor 1. Nanti ada Duterte, tahun 17, di mana finalis lain adalah Xi Jinping. Jadi jangan khawatir. Indonesia sudah mencanangkan hilirisasi, diserang oleh WTO. Ya enggak apa-apa, harus berani tegak. Jangan pernah menyerah kepada hegemoni kapitalis barat. Bernegosiasi dalam bisnis itu sama semua dengan kehidupan kita ya. Jadi pengertiannya selalu ada 2 sisi gitu kan. Sisi yang satu seperti ini menguntungkan, di lain pihak sisi yang ini mungkin agak merugikan. Jadi kalau komentar mama sih, kita harus pintar-pintar anak mama ya, seperti kamu lah. Jadi pengertiannya kan ada peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi ya seperti itu. Jadi kita harus bisa merangkul juga ya. Oke, Amerika seenaknya saja ya. Kita coba dong lihat dia maunya apa-apa gitu. Coba kita pelintir-pelintir dikit gitulah dalam berbisnis ya. Soal BRICS, jadi itu sangat wajar sekali kalau kita masuk ke dalam kelompok BRICS karena sama-sama sebenarnya itu adalah negara berkembang.
Itu kan kalau kita kan masuknya selatan-selatan, jadi sangat wajar. Itu adalah ke arah sana, bukan ke OECD sebenarnya. Kalau OECD kan maju. Nah, tapi dulu kan tahun lalu itu setahun lalu atau 2 tahun lalu, kayaknya tahun lalu deh, kan kita ada isu masuk ke OECD juga. Yang kedua, kita memang udah masuk harus bermain cantik karena Trump kan udah ngomong nih, wah hajar nih dengan tarif kalau lu mau tinggalin dolar gitu kan. Nah, yang penting kita bermain cantik, nggak terlalu menonjol lah, tapi kita bekerja dengan diam, itu satu. Kedua, yang namanya kita di ASEAN ini melakukan pendekatan local settlement currency itu sebenarnya bukan jadi gak ada alasan untuk gara-gara kita masuk ke BRIC terus kita karena local currency settlement itu ini jauh sebelumnya udah mulai dijalankan di ASEAN. Itu aja. Ya, ini saya menilai bagus ya. Kita tahu BRICS itu muncul karena menyediakan alternatif sistem daripada sistem yang dikuasai oleh Barat. Ya, selama ini sistem yang ada selalu tidak adil, ya, bisa merugikan dan sewenang-wenang. Ya, Amerika bisa memban siapa aja kalau dia nggak senang. Kita juga nggak mau suatu saat Indonesia di-ban. Ada sudah tumbuh, misalnya sudah tumbuh cukup besar, rem dulu deh, karena mereka Barat nggak mau bangsa lain hidup seperti mereka. Bahkan Obama pernah ngomong kalau Cina hidup dengan gaya hidup Amerika, ini sumber daya alam di dunia ini nggak cukup, akan habis. Begitu digomongin. Jadi sikap mereka itu kita mesti jelas. Jadi BRICS ini muncul karena itu. Bahwa Indonesia muncul ikut BRICS itu bagus supaya dunia ke arah menyediakan alternatif sistem supaya tidak semenang-menang, tidak seenak perut untuk memban orang, ya, menjatuhkan sanksi kepada ini. Ini bagus, walaupun kedepannya masih gimana, masih belum jelas. Kalau kita bicara mata uang BRICS itu menurut saya masih jauh banget, ya. 20 tahun juga belum tentu, tapi arahnya sudah benar. Saya kira Global South, ya, harus semakin kuat. Ini semangatnya juga sama dengan founding father kita, bahwa bangsa kita non-block, non-alignment. Bangsa yang ingin maju harus disediakan satu jalan yang bisa menuju itu. Karena selama ini OECD lah, NATO lah, semua adalah kepentingan Barat, Anglo-Saxon punya grup, ya. Jadi mereka itu kalau ada bangsa yang lebih maju, lebih kuat, pasti dikerjain. Jadi ini bagus, tindakan bagus. Iya, yang pertama terkait dengan masuknya ke BRICS, ya. Jadi yang tadi disampaikan Pak Osman, Pak Tony itu juga kan benar, ya. Ini merupakan apa ya, istilahnya perwujudan dari politik bebas aktif, ya. Jadi sebetulnya kan kita kalau membayangkan kehidupan di dunia itu kan mirip kayak kita di dalam satu bahtera gitu, ya, dalam satu perahu. Harusnya ya namanya di dalam satu kapal yang sama itu ya kita harus saling bekerja sama, karena yakin dah tidak ada satu negara pun yang bisa hidup tanpa berdampingan dengan negara lain. Iya, setuju. Cuma terus akhirnya gimana ya, kayak sistem kasta gitu, ya. Mereka menganggap bahwa ini ada negara maju, ini ada negara berkembang, ini ada negara tertinggal gitu, ya, istilahnya dunia ketiga, dan mereka berusaha mendominasi itu semua. Nah, sebetulnya Amerika itu kenapa sih kalau seperti itu, cawe-cawenya gitu, ya? Itu karena memang sebetulnya Amerika itu nggak punya apa-apa. Secara ekonomi sendiri Amerika itu kan banyak utangnya gitu loh. Dan bisnis terbesar mereka itu sumber daya alam juga nggak terlalu banyak loh.
kalah jauh dibanding, makanya mereka sangat takut dengan BRICS itu karena negara-negara yang tergabung di dalam anggota BRICS itu sumber daya alam dan sumber daya manusianya itu jauh lebih besar dibanding Amerika. Amerika itu hanya bisnisnya, kalau kita lihat ya, main bisnisnya adalah bisnis perang sebetulnya. Setiap kali ada perang, makanya dia terus menciptakan perang, terus seolah-olah membela salah satu pihak, karena yang dijual adalah bisnis senjata sebetulnya. Nah, mereka akan dapatnya dari situ gitu loh. Makanya kan kita ambil contoh lah, Rusia sama Ukraina. Kenapa nggak selesai? Ya karena di belakang Ukraina itu ada Amerika yang makin lamanya perang, wah dia jualan senjatanya makin banyak. Terus yang konflik di Timur Tengah, Amerika juga selalu dulu era 90-an itu Iran versus Irak, terus Kuwait itu sebetulnya target utamanya apa sih? Menguasai ladang minyak kan. Nah, karena mereka nggak punya sumber daya alam yang melimpah dan seperti yang tadi dikatakan, kalau negara lain mau cetak duit itu mikir cadangan devisanya seperti apa. Biasanya kan konversinya ke emas ya. Kalau Amerika nggak mikir, cetak duit aja. Soal inflasi dia cari duit lagi dari bisnis perangnya itu gitu loh. Nah, ketika negara-negara BRICS itu berkumpul, terus habis itu kita bisa lihat ya, ada Rusia, ada China yang 1, sekian miliar, India pun sekarang sudah 1,4 miliar penduduknya, itu ngumpul jadi satu, itu nanti mungkin akan sepertiga penduduk dunia loh itu. Jadi Amerika pasti akan ketar-ketir lihat potensinya, dan begitu memutuskan untuk tidak menggunakan dolar, habis mereka. Jadi selama ini kita kan apa-apa selalu kursnya adalah dolar ya, standarnya ya. Itu pun ketika euro itu mulai negara-negara Eropa mulai menggunakan euro, mereka sudah ribut gitu, apalagi nanti BRICS gitu. Nah, kita sih sebetulnya tidak usah, maksudnya ketika dianggap membela, ya ini merupakan ya bebas aktif, artinya kita bebas berteman dengan siapa aja. Kalau kita memang cocok ya silahkan berkawan, nggak cocok ya sudah, tetapi kalau bisa nggak usah jadi lawan. Ya, saya cuma ada pemikiran aja, kalau misalnya Indonesia bergabung dengan BRICS kan, sekarang kan Donald Trump itu kan sangat ini ya, dia bukan perang militer sih, dia perang ekonomi. Jadi kalau misalnya dia kenain sanksi bea masuk tinggi gitu ya, misalnya kita mau impor ke sana kena bea masuk tinggi, ya udah nggak bisa bersaing sama kayak Cina gitu. Cina kan dia istilahnya mau cari pabrik-pabrik lain di luar negara dia biar bisa tetap ekspor ke Amerika kan, pasarnya kan gede juga. Jadi ya kalau dianggap temenan ya bisa aja kita dimusuhin juga gitu loh. Jadi perang dagang sih ini. Udah itu dari geopolitik juga gimana ya, kalau misalnya terjadi perang atau apa, ada apa ya, sekarang kan masih ada 2 perang nih yang masih belum selesai. Nah, kalau di kawasan kita ada perang ya kita harus bela siapa? Jadi kan akhirnya kita serba salah, mau nggak mau ya harus bela Cina juga kan. Istilahnya kalau nggak bela salah satu ya kita jadi musuhnya gitu aja sih, serba salah. Harusnya jadi tetap non-blok sih gitu. Jangan disalahartikan ya, bergabungnya Indonesia ke BRICS itu saya rasa banyak sisi positifnya, dan juga jangan diartikan ini adalah memihak salah satu blok. Karena Indonesia sebagai negara, tetap Indonesia adalah negara yang seperti yang dislogan dari awal pendirian negara Indonesia, yaitu bebas aktif atau non-blok. Nah, yang di Indonesia masukin ini bukan blok politik, tetapi blok perdagangan. Jadi seperti penelpon sebelumnya, dia bilang kalau nanti ada konflik atau apa, Indonesia mau bela siapa? Kita tidak bela siapa-siapa, karena kita ini blok perdagangan, bukan blok politik.
Jadi jangan salah artikan antara blok perdagangan dengan blok politik. Jadi saya lihat ini banyak pendengar itu seakan-akan blok perdagangan ini blok politik. Jadi seakan-akan kita berpihak pada politik Cina. Tidak seperti itu. Karena di dalam blok politik perdagangan BRICS ini juga banyak pendukung-pendukung Amerika seperti Uni Emirat Arab, Qatar gitu kan ya Bu ya. Nah itu kan kayak Brasil, nah itu kan juga kan bukan blok timur dia kan blok pendukung Barat. Nah jadi jangan salah artikan blok perdagangan dengan blok politik, harus bisa dibedakan lah gitu. Masyarakat Indonesia harus cerdas. Gitu aja, terima kasih. Jadi Indonesia sebenarnya nggak usah khawatir sepanjang dia menjalankan fungsinya dengan baik sebagai negara bebas aktif, non-blok. Nah, yang paling penting sekarang ini Mas Prabowo, ini gimana caranya supaya pemerintah kita ini, Indonesia ini dipandang di dunia, nggak dipermainkan, tidak bisa digampang didikte sama negara-negara khususnya Amerika dan Eropa. Yang kita udah tahu mereka sangat ketakutan produk-produknya lawan barang-barang China aja udah ketakutan, di mana-mana di ban gitu loh kan. Kelihatan banget bahwa mereka itu paranoid gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya Indonesia punya wibawa itu? Salah satunya adalah dia harus berantas korupsi supaya mensejahterakan rakyat. Nah, kalau rakyat sejahtera, ekonomi kuat, rakyatnya bersatu, baru kalau ada negara luar yang mau ban soal ekonomi, politik, tetap bisa survive. Itu poin pentingnya, Mbak. Ya, mudah-mudahan lah pemerintah ini bisa sadar akan hal itu. Iya, saya punya obsesi yang tinggi terhadap BRICS itu. Jadi intinya saya setuju lah dengan dibentuknya BRICS ini. Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Afrika ya, Afrika Selatan. Jadi menurut penilaian saya dari informasi yang saya kumpulkan, tujuan dibentuknya BRICS ini kan untuk memerangi dominasinya dolar ini, Mbak. Jadi kalau kita runut-runut secara politik, sebetulnya ini ekstrimnya ini urusan ideologi, Amerika, Eropa, Jepang, Korea ini kan negara-negara kapitalis ini. Nah, jadi ideologi kapitalis versus Rusia, Cina ini negara-negara sosialis. Jadi Amerika itu dari mulai setelah Perang Dunia, dia sangat dominan gitu loh. Anehnya Rusia itu dulu kan sekutu sama Amerika. Rusia, Inggris, Amerika, dia sekutu loh. Kenapa sekarang konflik mereka? Kapan mulainya itu? Ini nggak dipersoalkan orang. Jadi BRICS itu Brasil mungkin bukan negara terbesar, mungkin kelima dia. Tapi kalau Rusia kuat secara senjata. Dulu pada waktu zaman tahun-tahun 60-70, rivalitasnya Amerika itu ya Rusia. Kita belum apa waktu itu. Jadi Rusia itu dominan itu. Bahkan salah satu penyebab kita merdeka karena Bung Karno dibantu sama Rusia. Bung Karno itu kan nggak punya apa-apa dulu Indonesia, habis dijajah 150 tahun sama Belanda. Bingung nyari bantuan Amerika, dikasih macam-macam. Kata Bung Karno, mau bantu aja, jangan pakai syarat macam-macam. Keliling-keliling nggak mau, akhirnya Rusia yang mau bantu. Berhasillah merebut Irian Jaya kan gitu. Jadi saya setuju, mudah-mudahan ini dominasi dolar. Orang mau ekspor, mau import, mata uang yang digunakan dolar gitu loh. Nah ini yang negara-negara BRICS ini marah ini. Apa sih nih, dolar ini kok dominan banget gitu. Ditambah lagi Amerika bisa seenak jidat gitu nyata uang itu. Ini termasuk ada hubungannya dengan minyak, Mbak Mary, di Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah itu raja-raja minyaknya itu diprovokasi, diajak nego di kapal. Kamu kalau mau pengen jadi raja, kamu harus menjual
minyakmu itu menggunakan dolar. Terus duitmu nanti hasilnya simpen di Amerika. Ya seperti itulah, terlalu panjang cerita itu. Nah sekarang kalau kita bicara Indonesia, ya intinya Indonesia ini kalau mau ngikut begitu-begitu, dia bisa lah masuk BRICS. Indonesia itu negara terbesar keempat. 1 Cina, 2 India, 3 Amerika. Nah Amerika musuh, keempat Indonesia. Jadi kalau masuk udah 3 negara kuat terbesar di dunia gabung. Ditambah lagi Rusia jago dalam bidang senjata, kuat jadi. Cuman militansinya kalah sama Amerika. Karena Amerika ini kelompoknya, berarti kan di PBB itu. Dari 5 negara yang punya hak veto, yang 3 ini kapitalis semua. Amerika, Inggris, Prancis. Yang 2 Rusia sama Cina. Jadi berat memang ngelawan Amerika. Tapi sebagai sebuah perjuangan, ya baguslah. Dulu Bung Karno itu sampai ngomong, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis gitu. Baik Pak Rohman, terima kasih banyak komentarnya ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.